Halo sahabat madrasah dimanapun Anda berada, semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat ya. Karena kita di tanggal 12 November adalah hari di mana Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai jenderal. Maka dari itu mari kita simak jejak daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta adalah ibu kota perjuangan. Hampir di setiap sudut kota Yogyakarta masih banyak ditemukan bukti-bukti masa perjuangan. Mulai dari bangunan hingga benda bersejarah sebagai saksi perjuangan. Bukti yang meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi kota Republik Indonesia. Ya, menjadi ibu kota. Saat itu Belanda melancarkan agresi militer keduanya. Hingga dicetuskan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret 1949 ya guys. Perang gerilya tidak lepas dari peran besar daripada Jenderal Sudirman. Ya, tentunya sahabat madrasah masih sangat ingat. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karsit Karto Wiraji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Udana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumonaryo, seorang asisten Udana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indie School atau HIS ya, adalah sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo. Nah, sahabat madrasah, setelah lulus beliau melanjutkan sekolah ke taman siswa lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap. Ya. Karir kemiliteran dimulai dari tahun 1943. Saat itu Sudirman menjadi anggota pembela tanah air yang disingkat dengan PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sodanko dan menjadi komandan batalion PETA ya Jawa Tengah ya guys ya. Sambil kita menikmati suara azan, kita lanjutkan ceritanya. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Sahabat madrasah, karena kepiawaian beliau dalam bidang militer, akhirnya Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat kolonel. Perang besar pertama yang dipimpin oleh Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nika Belanda pada November hingga Desember 1945 yang dikenal sebagai pertempuran Palagan Ambarawa. Sahabat madrasah, pertempuran berakhir dengan kemenangan. Atas berbagai prestasi militernya, pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya, yaitu di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1947. Sejarawan Darto Harnomo menjelaskan pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa perang kemerdekaan kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada 19 Desember 1948, Sudirman memberikan pernyataan penting saat bertemu Soekarno. Soekarno meminta Sudirman yang sakit istirahat saja. Tetapi apa sahabat madrasah, Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat. Karena sesuai ucapannya, Sudirman harus bergabung rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia.
tuberkulosis semakin parah. Pada 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Dari rumahnya di Bintaran, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobral tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk meninggalkan kota Yogyakarta. Sahabat madrasah, setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul. Begitu Sudirman menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan. Nah, pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi ke Parangtritis, ke Imogiri, baru naik. Karena sakit yang diderita tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki, tetap melanjutkan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh pengikut setianya. Setelah dari Imogiri naik ke Panggang, perjalanan dilanjutkan menuju Palihan Gunung Kidul menggunakan program. Sahabat madrasah, bisa sejenak di sana, lalu ke Wonogiri. Di Wonogiri, Jenderal Sudirman berhenti, bahkan mendapat gempuran dari Belanda yang mempunyai intelijen. Dari Wonogiri, perjalanan dilanjutkan menuju Jawa Timur melalui Ponorogo dan Trenggalek. Pada 24 Desember 1948 sampai di Kediri. Nah, dari Kediri rombongan menuju desa Sugorame. Karena dirasa tidak aman, perjalanan dilanjutkan menuju desa Karangnongko dan menuju lereng Gunung Wilis. Baru perjalanan dilanjutkan pada 17 Januari 1949. Saat dalam perjalanan terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda. Untuk menghindari kontak dengan pasukan Belanda, rombongan masuk hutan Sedayu dan menuju sawahan. Selama perjalanan, gerilya Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Dolong atau Pak D. Akhirnya dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat Sudirman sangat menentukan strategi perang gerilya terkait serangan umum 1 Maret 1949. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, saat pasukan Sudirman sedang bergerilya di Yogyakarta, dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret tahun 1949. Adanya serangan umum ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih tersisa, masih ada, dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur sehancur-hancur. Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia hingga terjadi perjanjian Romryan 7 Mei tahun 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Dukuh Sogo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini. Pada bulan April sampai dengan 7 Juli 1949 sebagai markas komando digunakan rumah milik Karso Sumito
Dari rumah sederhana inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di Desa Sobo ini, Sudirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan. Karena Sudirman mengatakan sudah sejak dulu ia tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan bisa menumpas menjajah. Gerilya kita ini selalu bersendikan rakyat. Demikian kata Jenderal Sudirman. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari pengasingan pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Saat itu hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Jadi misi pendudukan yang pertama di Sobo itu ada tokoh penting yang pada waktu itu meyakinkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta, kembali ke ibu kota Republik, yaitu Rosihan Anwar, Bertawan Menur, dan Letkol Soeharto. Di dalam suatu pembicaraan, Sudirman mengatakan, nanti dulu, dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk kota Jogja, sebab Belanda itu sangat licik. Ini adalah antisipasi Jenderal Sudirman. Akhirnya sahabat madrasah, pada Juni penjemputan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sahabat madrasah, satu hal penting pada pertemuan Panglima Besar Sudirman dan Presiden Soekarno adalah pernyataan Sudirman waktu itu,